Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Andi Sopandi selaku dosen pengantar manajemen dan teman-teman yang siap menyaksikan hasil pemaparan materi dari saya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan ide bisnis yang kelompok kami jalankan, yaitu ide bisnis fotokopi. Oke, di sini ada nama anggota kelompoknya, ada Ahmad Fajar Romdoni, terus yang kedua ada Fahriansah, yang ketiga saya Muhammad Ibnu Sidik, dan ada Muhammad Jafar Sodik dan Mustafa Galwaisi. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang. Nah, mengapa sih saya memilih bisnis fotokopi ini? Ya, karena fotokopi adalah kebutuhan dasar bagi pelajar mahasiswa, seperti mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum untuk dokumen-dokumen administrasi. Nah, kebutuhan akan pengembangan usaha fotokopi yang saat ini sangat dibutuhkan itu karena sangat dicari oleh masyarakat di berbagai daerah, baik desa maupun kota. Nah, di sini kami cukup memaparkan sedikit saja karena di sini kami membutuhkan modal yang cukup besar untuk mengembangkan usaha ini dan meningkatkan kapasitas modalnya. Keterbatasan sumber daya keuangan menghambat pertumbuhan usaha kami, seperti memperluas jaringan, distribusi, dan rencana untuk kedepannya lebih maju. Itu sangat dibutuhkan adanya tambahan modal. Nah, modal yang kami butuhkan itu sekitar 60 juta untuk mengembangkan bisnis ini agar menjadi bisnis fotokopi yang tidak hanya meniru tetapi memiliki perbedaan dari fotokopi-fotokopi yang lain. Selanjutnya ada penjelasan segmentasi pasar, akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Fahriansah Saimpa. Saya di sini akan menjelaskan pada bagian segmentasi pasar. Di bagian pertama itu ada pelajar. Kenapa kita taruh pelajar dan mahasiswa? Saya itu ngerasa kalau misalkan ide bisnis ini cocok banget buat pelajar mahasiswa karena dia itu sangat membutuhkan sekali, apalagi pelajar suka banget yang namanya fotokopi, tiba-tiba kayak nggak nentu lah gitu. Terus juga ada mahasiswa sangat membutuhkan fotokopi karena dia juga berkepentingan khusus untuk menyelesaikan skripsi, proposal, segala macam. Terus yang ketiga ada pegawai, dan yang keempat ada masyarakat umum. Itu bisa juga datang ke tempat fotokopi kita. Selama ada kegiatan pendidikan dan administratif, permintaan akan jasa fotokopi tetap ada. Baik, terima kasih. Baik, berikutnya ada tentang keunggulan ide bisnis kami, yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Jafar Sodik. Waktu tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jafar Sodik. Di sini saya akan memaparkan keunggulan apa yang membuat fotokopi kita berbeda. Dan yang pasti yang pertama, kita mempunyai kualitas cetak terbaik, yaitu kayak semisal hasil fotokopi yang jelas, tidak pudar dan bersih. Dan yang kedua, kita memiliki harga kompetitif yang kayak semisal menawarkan harga yang bersaing untuk volume tertentu, misal harga khusus untuk para mahasiswa untuk fotokopi atau skripsi. Dan yang ketiga, kita mempunyai layanan cepat dan ramah, yaitu melayani dengan cepat untuk pelanggan yang terburu-buru. Dan yang terakhir, mempunyai layanan tambahan,
Nah, di sini layanan tambahan itu kayak semisal penjualan alat tulis kayak seperti ballpoint, kertas, atau Mac. Terima kasih. Presentasi dari saya Muhammad Jafar Shadiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada strategi pemasaran dan operasional yang akan dijelaskan oleh Fahriansyah Syahempa. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Di sini saya akan melanjutkan membaca pada bagian strategi pemasaran dan operasional. Pada strategi pemasaran, yang pertama, melakukan promosi via teman, saudara, dan masyarakat. Yang kedua, melakukan promosi via handphone atau sosial media seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Yang ketiga, memberikan diskon setiap tanggal 2 Mei kepada pelajar dan mahasiswa karena itu memperingati Hari Nasional. Strategi operasional. Yang pertama, lokasi strategis dekat sekolah, kampus, dan kantor. Kita menaruh lokasi yang strategis karena cocok sekali buat pelajar, mahasiswa, dan pegawai-pegawai yang membutuhkan fotokopi ini. Yang kedua, toko buka sampai 24 jam. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan dan kenyamanan tempat. Baik, terima kasih. Berikutnya ada bagian prediksi masa depan yang akan dibacakan oleh Mustafa Galwasi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Mustafa Galwasi. Saya dari kelas MNJ 012 ruangan 303. Dan di sini saya dari kelompok 2 ingin membahas tentang prediksi masa depan. Apa itu prediksi masa depan? Yaitu salah satu kebutuhan akan alat tulis dasar seperti pulpen, kertas, dan perlengkapan lainnya. Dan dia akan selalu ada terutama saat tahun ajaran baru atau di lingkungan perkantoran dan di sekolahan. Bagaimana sih cara-cara agar bisnis ini terus berkembang? Yaitu kita ada 4 macam. Yang pertama itu adalah membuka jasa ketik dan editing dokumen. Dan yang kedua itu menerima order secara online. Dan yang ketiga itu berwarna berkualitas tinggi ya, yang terbaik tapi. Yang keempat itu fotokopi ekspres. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagian modal adalah bagian saya untuk menjelaskan. Di sini modal kami terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada peralatan, yang kedua ada bahan, yang ketiga ada biaya operasional. Nah, semuanya yang ada di peralatan totalnya yaitu Rp48.500.000. Yang kedua, bagian bahan semua total diperkirakan udah Rp1.230.000 dan bagian biaya operasionalnya kisaran Rp20.200.000. Dan total keseluruhan yaitu total biaya peralatan, total bahan, serta biaya operasional akan ditambah yang akan jadinya modal kami Rp48.500.000 ditambah Rp1.230.000 ditambah Rp20.200.000. Harga semuanya menjadi Rp69.930.000. Seperti itu modal kami yang kami butuhkan untuk modal bisnis kami. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.